Calon Gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster menyempatkan diri mengunjungi sentra industri kerajinan gamelan Bali di Desa Tihingan Klungkung. Pada kesempatan tersebut, Cagup KBS berjanji membantu memfasilitasi pengrajin dengan program dan kebijakan yang pro rakyat. Di sela-sela jadwal kampanye yang padat di Kabupaten Klungkung, Cagup Bali Wayan Koster masih menyempatkan diri untuk menyambangi pengrajin gamelan Bali di Desa Tihingan. Kehadiran Cagup Bali Wayan Koster bertujuan melihat dari dekat dan ingin mengetahui secara langsung bagaimana produksi kerajinan rakyat ini. Kesempatan tersebut dimanfaatkan pengrajin untuk menyampaikan keluhan keuntungan yang kecil dari penjualan produk gamelan Bali. Laba yang didapat tidak sebanding dengan bahan baku dan ongkos pengerjaannya yang memakan waktu minimal 3 bulan untuk satu barung gamelan. Untungnya berapa? Untungnya paling 15 juta untung. Terus itu langsung kamu main ngalih kayu bahannya. Ini akhirnya paling 5 juta. Iya lah. Oh, itu hasilnya. Iya, ada kamu masuk sakunya sedikit. Masalahkan tak mempan. Beli mahal. Iya. Betulnya kan. Masang lubang cewek gitu. Kebetulan ini satu jalur, Pak. Satu jalur, Pak. Bapaknya satu jalur ini. Iya. Ini juga. Menurut Cagup Bali dari Desa Sembiran ini, kerajinan gamelan Bali ini merupakan salah satu bagian dari pelestarian seni budaya yang harus dipertahankan dan dilindungi serta wajib ada di tiap banjar. Kedepan program yang menjadi prioritas KBS Aceh yakni pelestarian seni dan budaya sehingga industri kerajinan rumah tangga ini harus bisa lebih berkembang dan memberi keuntungan yang lebih kepada pengrajinnya. Pemerintah wajib hadir untuk menyiapkan regulasi yang dapat melindungi pengrajin rumahan seperti ini. Anggaplah 300 juta biaya produksi, gitu. Kalau 10% kan 30, 20% kan 60, 25% 75, jualnya 375. 75 minimum itu keuntungannya. Satu, karena dia menggunakan bahan material yang cukup bagus. Yang kedua, nilai kerajinannya. Ini kan tidak banyak ini. Kerajinan seperti ini kan kerajinan otodidak ini. Ya, tidak dihasilkan dari sekolah kan. Nah, yang ketiga, ngerjainnya lama. Dan yang diperlukan keahlian bukan keahlian ya, kemampuan spesifik sekali. Jadi ini mesti dihargai. Pemerintah daerah itu mesti memikirkan regulasinya untuk melindungi ini. Jadi mesti di cap, diberikan cap harga jual. Harga jual itu minimum 25% dari biaya produksi. Nah, itu jadi perhatian Pak Koster ke depan. Ya, jadi ini nanti akan dijadikan sebagai salah satu model perlindungan dari industri kerajinan rakyat berbasis budaya. Itu sentra-sentra nanti buatkan perdanya untuk semua jenis industri termasuk yang begini. Nah, itu jadi supaya dia hasil penjualan itu lebih bernilai. Cagup KBS juga berkomitmen untuk melindungi industri rakyat berbasis budaya, khususnya sentra-sentra kerajinan rumahan seperti gamelan Bali ini sebagai upaya pelestarian seni dan budaya. Kerajinan gamelan Bali menurut Cagup KBS juga wajib dibuatkan hak patennya sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi dan diharapkan mengangkat kesejahteraan para pengrajin. Humas PD Perjuangan melaporkan.